Oke, welcome back to channel our Pro 7 Audio Channel. Di video kali ini kita akan membahas satu tutorial atau cara kalibrasi room equalizer. Nah, ini setelah terbuka seperti ini, kita reference dulu. Nah, ini driver soundcardnya. Jadi di sini saya menggunakan soundcard ini ya, Focusrite Scarlett 2i2 Oke, seperti ini. Kembali ke ini drivernya saya menggunakan ASIO, lalu pilih ini. Outputnya dari output 1, kemudian secondary output 2, timing referensi output 2, loopback input 2, dan input utamanya di input 1. Oke, sebelum soundcard ini kita gunakan, kita kalibrasi dulu dengan mengklik calibrate soundcard seperti ini. Jangan lupa, nah ini outputnya dihubungkan ke input, output 2 ke input 2, dan output 1 ke input 1. Nih, levelnya dibuat sama ya. Oke, kita lanjut. Tadi kalibrasi, next lagi. Ya, ini sudah. Kita ulang ya, ulang. Ini kalibrasi soundcard, kemudian next lagi, samakan levelnya. Ini beda nih. Oke, next. Lalu next lagi. Nah, ini kalibrasi sudah dimulai. Oke. Biasanya filenya udah jadi. Seperti ini filenya. Ini mulai dari 20 Hz sampai 20, ada perubahan sedikit sekali ya. Di 20 itu ya cukup 3 dB. Kita coba atur di sini. Ini leftnya 20 Hz dan right-nya 20.000 Hz atau 20 Hz. Kemudian ini SPL, lalu ininya. Nah, ini seperti ini.
levelnya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, maka kita kembali ke preference, lalu make calibration file, kasih nama, oke, kasih nama lagi, save. Nah, di sini kalibrasinya sudah jadi. Ya, kalau sudah jadi seperti ini, maka sound card ini sudah bisa digunakan untuk pengukuran. Oke, kita tutup. Kemudian untuk pengukuran impedance kita posisikan di sini. Nah, seperti ini. Oke, di web lu sendiri sudah ada petunjuk ya untuk impedance measurement, maka kita gunakan koneksi seperti ini. Outputnya dari salah satu output sound card, sebaiknya dari output dari sini ya, dari headphone untuk pengukuran impedance. Ini dari sini dan inputnya ke sini 2 dan 1. Untuk saat ini sesuai penggunaan pengaturan di software tadi, saya gunakan output satu saja, output 1, kemudian inputnya masuk ke 2 dan 1. Oke, AirSense sendiri sesuai rekomendasi dari software ini, kalau menggunakan resistor, menggunakan output headphone itu menggunakan resistor 100 ohm, dan kalau menggunakan output dengan impedansi lebih tinggi bisa menggunakan 1 kilo ohm. Kemudian kalau menggunakan amplifier tambahan itu menggunakan 47 ohm, dengan catatan inputnya yang ke sound card kembali, input kembalinya itu direndam lagi biar sound cardnya aman. Jadi amannya saya memilih output dari headphone yang saya gunakan untuk sumber sinyal pengukuran seperti ini. Oke kawan-kawan, dan setelah saya rakit bentuknya seperti ini. Ini ada bentar ya. Ada resistor di sini 100 ohm. Ini dari headphone pakai yang stereo, tapi saya menggunakan yang tip saja. Kemudian yang hitam ini ke input 1 dan yang silver ini ke input 2. Seperti ini. Nah, ini block backnya dan seperti ini. Oke, mudah-mudahan jelas. Dan ini untuk ke speaker yang kita mau ukur seperti ini. Untuk kita tutup dulu ini. Kembali ke sini untuk mengkalibrasi
software ini untuk pengukuran impedance, maka kita membutuhkan 3 langkah kalibrasi. Yang pertama open circuit kalibrasi, kemudian short circuit kalibrasi, dan reference kalibrasi. Nah, untuk AirSense sendiri, di mana saya menggunakan 100 ohm, tapi sebaiknya itu diukur dengan multimeter tester digital untuk memastikan berapa resistansi atau hambatan yang sebenarnya dari resistor tersebut. Oke, di sini saya menggunakan Sanwa CD800A untuk mengukur, ini kelihatan enggak ya, mengukur resistor ini. Resistor ini harus diukur dulu. Dapatnya 99,2. 99,2. Nah, 99,2 itu kita input ke sini di AirSense. Oke, kemudian kita, ini yang output ke speaker, kita biarkan terbuka seperti ini biar untuk kalibrasi open circuit. Kemudian kita klik open circuit kalibrasi. Oke, start. Nah, ini selesai. Dapatnya 102,4. Kemudian kita lanjut ke kalibrasi berikutnya, short circuit kalibrasi. Yang ke speaker ini kita short seperti ini, kemudian klik short circuit kalibrasi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini di bawah nih, hampir tidak kelihatan, hanya 133 mili ohm. Ini pengaruh dari kabel-kabel seperti ini. Oke, kemudian langkah selanjutnya masih satu kali kalibrasi lagi, referensi kalibrasi, di mana ini kita menggunakan resistor murni. Wah, resistornya mana nih? Oke, resistor yang akan saya gunakan ini nilainya menurut gelang warnanya 100 ohm, tapi saya tetap harus ukur ini nilai sebenarnya berapa. Ini 99,4. 99,4. Resistor ini kita pasangkan ke sini seperti ini. Oke. Lalu tekan referensi kalibrasi, lalu masukkan nilai-nilai resistor di sini yang sudah kita ukur, 99,4. Oke, sementara di analisa, yep, hasilnya seperti ini, pas ya, sesuai 99,4.
Nah, dengan selesainya ini maka kalibrasi untuk software ini sudah selesai untuk pengukuran impedansi. Jadi sudah bisa digunakan langsung untuk mengukur impedansi speaker. Ya, kita lanjut dan kita coba akan mengukur speaker ini impedansinya. Ini dari apa ini? Produk Sinar Baja nih. Curve 6 ohm tipe 838. Coba kita impedansinya kita ukur, ini free to air ya. Free to air tanpa box. Oke, kita coba ukur. Cek dulu. Ya, sudah masuk. Oke, start. Ya, selesai dan hasilnya seperti ini. Inilah impedansi free to air dari speaker ini. Speaker 838 Curve produk Sinar Baja. Ini tanpa box ya. Kalau masuk ke box ini, dimasukkan ke dalam box, ini kurvanya, impedansinya akan berubah pastinya. Tidak akan seperti ini dipengaruhi dengan boxnya. Oke, mudah-mudahan paham untuk pengukuran impedansi. Kemudian untuk pengukuran frekuensi respons, kita klik SPL dan seperti ini. Kalibrasinya harus masuk nih. Kalau mengukur frekuensi respon, kalau impedansi kalibrasi tidak perlu dimasukkan. Ini sudah ada tadi rupanya. Terus kita cari di mana ini. Kemudian kalibrasi untuk mikrofon yang akan kita pakai, open. Nah, ini close, sudah jadi. Untuk kalibrasi mikrofon sendiri, setiap produsen seperti Dayton Audio dengan Umic atau Behringer ECM atau yang lain itu rata-rata menyertakan file kalibrasi dari masing-masing mikrofon. Jadi tinggal download dan dimasukkan ke software ini. Seperti itu saya kira. Yang lainnya, oh ya, hampir lupa. Konfigurasinya seperti ini. Jadi ini kabel impedance ini kita sudah tidak gunakan lagi saat mengukur frekuensi respons. Yang kita butuhkan satu kabel output dari output 2 ke input 2 sebagai referensi seperti ini, dan output 1 itu ke amplifier, yang selanjutnya ke speaker yang terpasang di dalam box, dan input 1 ini kita on-kan Phantom, dan di sini kita memasang mikrofon RTA.
Seperti itu. Untuk jarak pengukuran sendiri dari speaker ke ujung mikrofon biasanya kurang lebih 3 feet atau hampir 1 meter. Itu aja. Dan seperti di video sebelumnya, saya selalu sarankan mikrofonnya, titik mikrofon itu berada di tengah antara floor, lantai dengan plafon untuk mengurangi pantulan. Sebaiknya pengukuran frekuensi respons ini dilakukan di area terbuka. Kalau teman-teman punya halaman yang cukup, ya boleh setinggi mungkin speakernya biar pantulannya tidak banyak. Oke, demikian untuk kalibrasi. Semoga teman-teman paham. Silakan ditanyakan di kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk video selanjutnya saya akan lebih mendetail lagi di software Xing. Untuk ini banyak yang bisa diukur di sini. Saya coba buka hasil pengukuran kemarin. Nah, ini bisa lihat distorsi ya dari speaker kita. Seperti ini. Nah, ini sinyal aslinya. Dan frekuensi harmonik kedua ini, ketiga ini cukup lumayan banyak dari speaker kemarin itu. Agak tinggi ya, agak besar. Terus yang berikutnya kita bisa lihat banyak hal di sini. Ada spektrogram, ini seperti ini. Kemudian mode waterfall seperti ini bisa kelihatan. Dan banyak lagi yang bisa dilihat melalui software ini. Software ini pun bisa berfungsi sebagai signal generator ini dan sebagai RTA ini. Kemudian ini untuk simulasi ruangan, mau naruh speakernya di mana, seperti apa, nanti bisa kelihatan. Oke, sampai di sini yang kita fokuskan di sini hanya pengukuran untuk impedansi dan frekuensi respons yang kita butuhkan untuk mendesain crossover pasif. Demikian teman-teman, mudah-mudahan sudah paham. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sound profesional Indonesia.